Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita hari ini bicara tentang rela dimiliki Yesus sepenuhnya. Kemarin kita bicara tentang rela berkorban dalam memberi hidup. Bagaimana kita rela berkorban dalam memberi hidup. Hari ini kita mau bicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita bicara tentang rela dimiliki Yesus sepenuhnya, kita perlu yang namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena kita menyadari betapa pentingnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ini perlu kita miliki ketika kita itu ingin jadi milik Yesus sepenuhnya. Ya, kita mesti menyadari betapa pentingnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita merendahkan diri. Ya, ada perkataan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang rendah hati. Seringkali kita ini lupa dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, dengan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita lupa, sehingga seringkali banyak anak-anak Tuhan itu merasa tidak perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka melupakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga ketika bicara tentang Tuhan, mereka tidak lagi memiliki satu antusias atau semangat untuk datang kepada Tuhan. Dan ini terjadi di zaman akhir ini, di mana orang sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan. Dan ini sesuatu yang kita sebagai anak-anak Tuhan ini mesti benar-benar harus waspada, harus berjaga-jaga dengan hati kita. Karena saya sering katakan bahwa kita punya satu penyakit yang namanya penyakit lupa. Ketika hidup kita sudah diangkat Tuhan, hidup kita sudah mulai mengalami mujizat, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, seringkali kita tidak lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa kita bisa tanpa Tuhan. Jadi rasa kesadaran diri ini hilang. Jadi lupa diri. Maka itu katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang rendah hati. Saya sering melayani orang dari awal bukan siapa-siapa. Ketika dia percaya Yesus, Tuhan mulai angkat, Tuhan mulai bawa hidupnya kepada satu hal yang bagus. Di tengah perjalanan itu dia mulai lupa. Dia mulai merasa bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan itu semuanya seperti seakan-akan dikalikan 0. Dia merasa bahwa apa yang aku lakukan hari ini saya bisa begini karena saya bisa. Pada satu titik Tuhan hajar. Supaya apa? Kita merendahkan diri kita. Tapi seringkali ketika Tuhan hajar, merasa bahwa aku mampu. Akhirnya menggunakan dengan caranya sendiri, mulai mencari kesenangan-kesenangan dunia, dan pada akhirnya membawa itu kepada satu kehancuran. Hati-hati, kita mesti tahu kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita milik, kita punya barang, itu milik kita. Kalau itu sudah jadi milik kita, kalau sesuatu yang jadi milik kita ini merasa ini nggak berguna, orang kan jadi buang aja. Bisa nggak Tuhan membuang kita? Bisa. Bisa nggak Tuhan menolak kita? Bisa. Sangat bisa. Buktinya Saul dipilih Tuhan, diurapi Tuhan jadi raja. Tapi Tuhan berkata, aku tolak dia. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, tapi pada satu titik Tuhan berkata gini, aku tolak bangsa ini. Yang angkatan pertama,
Artinya kita mesti punya satu kesadaran bahwa kita ini milik Yesus sepenuhnya, sehingga kita mau merendahkan diri kita di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada satu raja namanya Firaun. Dia tidak mau merendahkan diri. Apa yang terjadi? Tuhan hantam. Pada akhirnya harus mengalami kematian. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Anda tahu bahwa Anda milik Yesus, Anda mesti merendahkan dirimu. Karena Anda berkata gini, Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh anugerah-Mu. Ingat, hidup kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah yang tak bercela dan tak bernoda. Ini menandakan bahwa hidup kita sepenuhnya adalah miliknya. Kita mesti sadar, upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kita mesti sadar ini. Makanya coba kita baca ayat kita hari ini 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya mau ayat ini terus bergema dalam hidup kita, bahwa hidupku itu adalah Kristus. Kadang saya secara pribadi ketika dalam saat teduh saya selalu merenungkan seberapa berartinya saya bagi Tuhan, seberapa bergunanya saya bagi Tuhan. Karena saya berpikir bahwa hidup saya bukan milik saya. Saya berguna bukan untuk dunia ini. Saya mesti berguna bagi Tuhan. Dalam hidupmu ini, kalau kamu adalah miliknya Tuhan, seberapa bergunanya kamu di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah berguna bagi Kristus? Kenapa kita harus berguna? Karena kalau kita tidak berguna, ada satu titik di mana Tuhan akan membuang kita. Dia gak akan peduli dengan kamu. Kenapa? Karena tidak berguna. Dan seringkali orang gak sadar. Orang berpikir, oh Tuhan kan maha kasih, Tuhan kan maha sabar. Gak mungkin Tuhan membuang saya. Gak mungkin Tuhan itu meninggalkan saya. Saya mau katakan, memang Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tapi tanpa sadar kita yang meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan bisa murka. Walaupun dikatakan Tuhan sabar, Tuhan bisa murka. Berapa kali Tuhan katakan bahwa aku murka. Nah, kita mesti sadar bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Nah, itu sebabnya kenapa Anda dan saya merendahkan diri kita itu benar-benar, Tuhan tolong loh saya nih. Jangan sampai saya ini pada akhirnya justru tidak berguna buat Tuhan. Kemarin hari Minggu saya ceritakan tentang pohon anggur. Itu kalau dia nempel ke tanah, sudah tidak bisa berbuah, sulit. Dan itu akan mengkamiri. Makanya hidup kita ini, ingat loh, kamu mau mengkamiri yang baik atau yang tidak baik, itu pilihan. Kalau kita ini tidak mau terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mau terus berdoa, kita mau terus baca firman, renungkan, kita mau merendahkan diri kita, hati kita, perasaan kita, sulit. Orang kalau dimiliki, itu kan dia harus nurut dengan orang yang memiliki.
Anda tidak bisa seenaknya hidup lagi sembarangan, tidak bisa. Saya selalu kemarin sebelum saya katakan korban apa itu? Pikiran, perasaan, hidup, harga diri, semuanya masih dikorbankan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita ini adalah milik Yesus. Kalau kita nggak sadar bahwa kita milik Yesus, sulit. Lah, untuk Anda bisa berkorban, Anda mesti merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Merendahkan diri supaya dipimpin untuk mencapai standar yang Dia inginkan. Jadi Anda mesti merendahkan diri. Nggak bisa Anda tidak merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Anda kalau nggak meratapi diri sendiri, Anda nggak nangisi dirimu untuk Tuhan itu, aku ini kok masih sombong, aku kok mudah sensitif, mudah sakit hati, kok karakterku kok jelek ya Tuhan. Anda nggak meratapi itu, sulit. Istimewa ketika Tuhan didik. Ketika Tuhan didik hidupmu, itu kan namanya dididik itu pasti Tuhan tuh kok didik itu mesti bergesekan. Makanya dikatakan besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Itu kalau Tuhan didik, Anda tidak mau merendahkan dirimu untuk Tuhan pimpin loh Tuhan. Aku lagi hadapi proses begini loh Tuhan. Ini hatiku udah tau tidak bener ya. Anda nggak rendahkan dirimu, doa, firman itu nggak istimewa doa, nggak minta kekuatan Tuhan untuk pimpin, sulit, gagal kita. Nah, kenapa kita merendahkan? Karena kita sadar, aku ini milik Yesus. Kalau aku milik Yesus, berarti pikiran, perasaan Yesus, kehendak Yesus mesti ada dalam hidupku. Nah, sedangkan aku ini kan punya pikiran perasaan lama yang harus tiap hari aku matikan. Istimewa ketika kita harus berhadapan atau bergesekan dengan yang namanya masalah sesama. Waduh, itu kalau kita nggak merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap hari, sulit. Makanya banyak anak Tuhan kenapa gagal? Karena sulit untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Untuk supaya aku ini milik Yesus, kesadaran. Berarti pikiran Yesus, perasaan Yesus, kehendak Yesus mesti ada dalam hidupku. Ketika kita sadar, kita minta Tuhan tolong dong, bimbing aku supaya standar ini bisa tercapai dalam hidup. Di situ Tuhan didik. Makanya di dalam Ibrani 12, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kita dihajar itu dalam arti dididik. Supaya Anda dan saya bisa kudus sama seperti Dia. Lah ini kita nih dididik. Makanya kadang-kadang Tuhan itu izinkan masalah dalam hidupmu, izinkan gesekan dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan lagi didik. Kamu ini gimana ketika kamu bergesekan, kecewa enggak? Harga dirimu bagaimana? Perasaanmu bagaimana? Pikiranmu bagaimana? Kehendakmu bagaimana? Selaras gak dengan Yesus? Nah, di situ kita merendahkan diri. Tuhan, tolong saya. Anda dan saya mesti merendahkan diri di hadapan, mesti ngeratapi diri kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Waktu Yesus naik ke atas bukit, Dia ngajar murid-muridnya. Yesus ngomong begini, berbahagialah
orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua dia kata, berbahagialah mereka yang berduka cita. Yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Lembut hatinya. Kenapa banyak orang gak bisa berubah? Karena dia gak mau menyadari dirinya miskin di hadapan Allah, sehingga dia tidak pernah meratapi dirinya, merasa dirinya benar terus, merasa dirinya tidak pernah salah. Jadi dia merasa dirinya perfect, aku bagus, sehingga tidak pernah menyadari. Nah kalau sudah begitu nggak akan merendahkan diri. Seringkali banyak anak Tuhan awal-awal wah nangis sama Tuhan, tolong, karena dia sadar dia butuh bertolong. Setelah ditolong dia merasa kuat, wah sudah aku kuat. Saya kemarin kapan hari saya ngomong-ngomong, ya satu jemaat dia cerita, saya baru sadar kalau saya butuh Tuhan. Loh, kemarin saya tegur, saya kasih tahu, nggak sadarkah? Iya, saya baru sadar sekarang. Loh, puji Tuhan, kamu bisa sadar. Kenapa? Dia ditolong Tuhan dengan luar biasa pada satu titik lupa. Dia tanya, di mana baca firman-Nya? Tidak sempat. Doa, tidak bisa. Bayang, satu titik Tuhan hantam. Di dalam kondisinya dia dihantam, sakit. Suatu ketika dia baru sadar, iya, aku butuh Tuhan. Buat apa aku cari uang banyak-banyak tapi kok sakit begini? Aku butuh Tuhan. Baru Tuhan kasih mujizat, sadar dia. Iya. Ternyata aku butuh Tuhan. Dia bisa nangis. Seringkali orang nggak mau merendahkan diri karena dia merasa bahwa dia sudah hebat. Hanya orang kalau sudah nggak mau baca firman, orang nggak mau renungkan, nggak mau berdoa, nggak mau ibadah, itu merasa dirinya kuat. Dan itu dikatakan ini, kesombongan, kecokakan itu awal kehancuran. Makanya Tuhan itu didik kita. Dia nggak mau anaknya satu pun binasa, nggak mau. Kita ini benar-benar harus merendahkan diri. Bahkan minta sama Tuhan pertolongan, Tuhan tolong saya. Makanya kenapa Anda itu disuruh berdoa? Kenapa Tuhan tuh kasih Anda bahasa roh? Bukan karena Tuhan iseng-iseng, karena Tuhan tahu kamu lemah. Dan itu cara Tuhan untuk supaya lewat doamu itu kamu menyampaikan kelemahanmu yang tersembunyi. Seringkali orang nggak sadar. Ya. Nah, kesadaran betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kita ini perlu dimiliki. Karena kesadaran inilah yang membuat kita mau merendahkan diri supaya jangan terlepas dari Kristus, dapat selalu bersekutu di dalam Dia. Jadi ada rasa ketergantungan. Aku kan milik Yesus. Aku gak bisa lepas dari Dia. Kenapa? Kalau aku lepas, aku celaka. Nah, itu sebabnya dia punya kesadaran betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya. Makanya orang yang seperti ini, dia akan berjuang semaksimal mungkin bagaimana hidupnya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dia akan belajar semaksimal mungkin bagaimana dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan semaksimal mungkin, dia akan lakukan apapun untuk Tuhan.
Ini karena dia sadar, oh Tuhan itu penting. Saya kagum dalam satu tokoh di Alkitab yang namanya Daud. Dia begitu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, sampai-sampai dia berjuang untuk bagaimana hidupnya itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu luar biasa. Bahkan ketika dia harus berhadapan dengan musuhnya Saul, yang notabene hari itu dia bisa bunuh. Bahkan anak buahnya berkata begini, biar saya bunuh aja, satu kali tancapan saja mati, tidak apa-apa, sudah cukup. Daud ngomong, jangan jamak orang diurapi Tuhan. Loh, itu kesempatan untuk dia lepas dari kejaran Raja Israel. Raja ngejar, kita dikejar sama presiden, ya habislah kita. Tapi Daud kata jangan, biar nanti Tuhan yang bunuh, bukan kita yang bunuh. Entah dia nanti mati, entah dia dalam perang, terserah Tuhan. Wow, waktu saya baca ini, wah ini luar biasa. Jadi ketergantungannya dia dengan Tuhan itu luar biasa. Bagaimana supaya dia bisa berkenan kepada Tuhan. Maka suatu ketika dia jadi Raja Yehuda, suatu ketika ada orang bawa kabar, Saul udah mati nih, bukti ini. Saya bunuh. Pikirnya orang yang menyampaikan kabar itu dipikir dia berjasa sama Daud. Apa yang terjadi? Daud marah, langsung dia berkabung, dia suruh bunuh orang itu yang membawa kabar itu, yang merasa dirinya berjasa. Anda bayangkan, luar biasa. Bahkan yang paling luar biasa lagi, ketika dia seorang raja melakukan satu dosa besar. Anda bayangkan, seorang raja hari itu dia tiduri istri orang, bunuh suaminya dengan cara memberi surat suruh bunuh diri, ya toh? Karena surat itu dibawa pada Yoab, dikatakan dalam surat itu orang itu ditaruh paling depan supaya dia mati dalam pertempuran. Berarti dia suruh bunuh diri dengan surat yang diberikan Daud. Ini jahat sekali. Hari itu Daud merasa nggak ada masalah, didatangilah Nabi Nathan, dikasih perumpamaan. Ada dua orang, yang satu kaya, satu miskin. Si kaya ini banyak hartanya, dombanya banyak. Si miskin ini cuma punya satu domba aja. Terus yang kaya ini satu kali pesta karena sayang dengan hartanya, dia ambil domba si miskin ini, disembelih. Daud berkata, dia harus mati. Nabi Nathan berkata, itu kamu. Kalau kita jadi raja begitu bagaimana? Wah pasti bisa mati. Tapi Daud hari itu ketika tunjuk begitu oleh Nabi Nathan, itu kamu berdosa ini, dia akan rendahkan dirinya. Dan muncullah Mazmur 51. Kenapa Daud bisa begitu? Karena dia sadar betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 51, dikatakan begini, jangan ambil rohmu daripadaku. Wow, kalau saya baca ayat itu, kalau saya merenungkan kisah itu, Tuhan tolong saya, supaya kesadaran itu terus ada bahwa Tuhan itu penting dalam hidup saya. Bukan hanya penting, tapi sangat amat penting. Yesus ngomong dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini siapa? Di luar Yesus, Anda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Loh, maksudnya apa? Ini bicara tentang apa? Keselamatan. Di luar Yesus, kamu mau selamat apanya? Bicara tentang kemuliaan apa yang kamu mau peroleh? Sorga, jangan harap. Nggak bisa kita berbuat apa-apa.
Dalam hidup ini apa toh yang kita bisa perbuat? Coba kita pikirkan, kita mau sombong-sombong apa ini? Saya tanya, nafas kita diberi apa kita punya sendiri? Kita diberi. Hidup kita diberi. Bertumbuh Tuhan beri. Sehat Tuhan beri. Apakah yang kita bisa usahakan? Oh, saya bisa kerja, Pak. Kalau dikasih sakit, bisa kerja enggak? Nggak bisa. Ini saya mau katakan, kita tuh sedikit pun tanpa Tuhan tidak ada berbuat apa-apa, tidak bisa. Tidak ada kekuatan atau kehebatan yang kita bisa banggakan. Tidak ada. Apapun yang kita bisa lakukan di dalam Yesus, itu semua anugerah. Tapi seringkali banyak orang menyia-nyiakan anugerah karena merasa tidak penting. Bahkan saya mau katakan, orang bisa berbuat baik, punya hati, itu Tuhan yang beri. Kau bisa mengasihi, itu Tuhan yang beri. Ini orang bisa mengasihi sesamanya. Kalau Tuhan gak beri kasihnya dalam hidupmu, beri hatinya dalam hidupmu, tidak bisa. Makanya kenapa kalau kita kadang-kadang berdoa nangis sama Tuhan, berlutut sama kita, Tuhan berikan hatimu kepadaku. Karena tidak bisa mengasihi tanpa hatinya Tuhan. Tidak bisa. Dikatakan di luar Yesus, di luar aku, di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang bisa mengasihi itu karena hatinya Tuhan. Dan saya lihat beberapa orang, wow, luar biasa hatinya. Dan saya, Tuhan itu luar biasa hati. Tuhan beri, yang nangis, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kasih lu hatimu lu. Makanya orang untuk mencintai Tuhan, maaf ya, Anda dan saya untuk mencintai Tuhan, kalau Anda nggak mau rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, nggak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan. Omong kosong. Kenapa? Tuhan nggak tiap hari bersama kamu. Dunia yang bersama kamu. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak rendahkan diri terus bersama dengan Tuhan setiap hari. Omong kosong kita bisa mengasihi Tuhan. Kesadaran betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita ini. Ini sangat penting. Tuhan itu nggak lihat berapa besar kesalahanmu. Tuhan lihat hatimu. Apa kamu mau rendahkan diri untuk ngaku? Mungkin kamu sulit untuk bertobat. Kamu mau nggak rendahkan dirimu untuk Tuhan? Aku nggak bisa. Aku ingin bertobat, nggak bisa. Tolong, nangis di hadapan Tuhan kayak anak kecil tuh. Tapi saya nggak bisa. Seringkali orang nggak bisa
tapi pakai kekuatannya sendiri. Ya tidak bisa. Wah, buat apa nangis sama Tuhan, tidak kelihatan. Cari aja pakai kekuatan sendiri. Loh, Tuhan tuh tidak lihat kamu dosamu seberapa besar. Yang penting kamu mau datang, kamu mau rendahkan dirimu, kamu mau nangis sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kamu. Caranya bagaimana Tuhan akan tolong kamu. Ada satu raja namanya Raja Manasye. Dia jahat di mata Tuhan. Itu ketika dia dibuang, dia rendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia nangis, dia mengaku sama Tuhan. Tuhan balikkan. Tuhan tolong. Orang Israel di dalam Hakim-Hakim, berapa kali orang Israel itu jahat di mata Tuhan. Tapi ketika dia nangis, dia menyesal, dia nangis, dia bertobat, dia ngaku, Tuhan menyesal, tak kita tolong. Ini loh, kita mesti merendahkan diri. Kenapa? Karena kita tahu pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Saya kadang-kadang sedih melihat anak-anak Tuhan yang sudah merasa dirinya kuat, tidak butuh Tuhan. Padahal Tuhan kalau mau hancurkan hidup kita tuh seperti orang membalikkan telapak tangan. Simple, mudah. Ya, Anda pernah bayangkan satu saraf di sini dipencet sama Tuhan, tes gitu. Malaikat disuruh, karena kamu suruh mendadak makan lebih saja, tok, kena lemak, ujuk-ujuk, kesumbat di sini, mendadak kesumbat di batang otak. Stop. Saya punya saudara, batang otaknya tersumbat, koma. Hanya kalau orang mau nyombong, udah, aku tidak takut mati. Coba dilihat, Tuhan kasih tes gitu. Kalau mati tidak apa, tidak mati disiksa sama Tuhan, mau apa kamu? Nggak bisa. Makanya kita ini anak-anak Tuhan ini mesti sadar betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada yang kita bisa banggakan di dunia ini. Ya. Ketika kita di luar Kristus sebenarnya kebinasaan. Ya. Saya tulis di sini. Kristus Yesus tidak mau kita di luar Dia, tetapi iblis berjuang keras supaya kita di luar Kristus. Ini yang ada nih, yang saya tulis merah ini. Coba tolong diperhatikan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, itu gak mau kita tuh lepas dari Dia, di luar Dia. Tapi iblis itu berjuang keras supaya kita di luar Kristus. Bagaimana caranya? Kita ini seperti itu. Kita di dalam itu seperti orang di dalam etalase. Etalase itu kan kacanya terlihat di luar, bicara dalam ya. Nah, iblis itu goda. Iblis tidak bisa masuk, tapi Anda bisa keluar. Jadi iblis tidak bisa masuk ketika kita di dalam Kristus. Iblis tidak berani masuk. Gimana caranya supaya kita keluar? Iblis goda. Goda pakai duit, goda pakai sakit hati, goda pakai kekecewaan, goda pakai dosa, pakai apapun supaya Anda keluar. Nah, ketika Anda keluar, kebinasaan. Makanya coba Anda perhatikan Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Iblis. Tapi Yesus ngomong begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk memberi hidup. Iblis ingin mencuri, ingin membunuh, ingin membinasakan. Jadi Anda pasti tahu bahwa Yesus itu nggak mau Anda dan saya di luar Dia, tapi iblis berjuang keras.
Makanya dikatakan dalam surat Petrus, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling. Jadi Anda tuh di dalam etalase gitu, gitu. Untuk menelan kita. Kapan dia bisa menelan kita? Ketika kita keluar dari Kristus. Kita mesti tahu, iblis itu berjuang keras. Untuk apa? Bukan untuk mencuri saja, bukan untuk membunuh saja, untuk membinasakan, supaya Anda dan saya masuk neraka. Itu perjuangan kerasnya iblis. Perjuangan kerasnya Bapa di surga apa? Untuk supaya Anda masuk surga. Tapi iblis gak terima. Nah, itulah sebabnya iblis berjuang keras. Tapi Tuhan pakai apa yang iblis lakukan untuk didik kita. Misalnya contoh, anak dengan orang tua bikin sakit hati anak. Loh, iblis pakai orang tua untuk untuk membuat Anda binasa, keluar dari Kristus, tidak percaya Yesus. Buat apa aku percaya Yesus? Tapi sebenarnya Tuhan pakai orang tuamu untuk mendidik supaya kamu punya hati yang bisa mengasihi. Anda bergesekan dengan sesama. Ini kalau Anda nggak mau bereskan sakit hati, Anda nggak mau bereskan, Anda sebenarnya sedang dibujuk iblis. Ayo ikut aku. Loh, Tuhan mau pakai sesamamu untuk supaya Anda dan saya punya hati yang mengasihi, supaya bisa tinggal. Tapi iblis pakai itu untuk supaya Anda keluar. Yuk ikut. Hati-hati ya. Anda jangan sampai terkecoh karena iblis pakai ini. Dia juga orang Kristen begitu, dia juga pelayan begitu. Buat apa kami ke Tuhan? Orang Kristen begitu semua. Dan kadang kita berhadapan dengan orang tua yang tidak bertobat. Enggak, dia Kristen tapi enggak bertobat. Apa kamu benar? Percuma. Kamu benar malah menderita toh? Mana Tuhanmu? Kok menderita? Kamu benar malah susah toh? Dengan sesamamu juga. Apa kamu mengampuni dia? Apa kamu bereskan? Kamu yang rugi, nanti kamu dipermalukan. Loh, benar kan? Coba ingat dulu. Iblis itu ngecoh terus. Dia nggak akan berhenti untuk mengganggu kita. Jadi selama kamu masih hidup di dunia ini, Anda dan saya tidak akan pernah berhenti diganggu, tidak akan pernah berhenti dicelakakan oleh iblis. Ingat itu. Kenapa? Karena dunia dan segala isinya berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dia tidak akan pernah berhenti sebelum Anda binasa. Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menyelamatkan kita, untuk mengasihi kita. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk membinasakan kita, untuk membawa Anda keluar dari kasih Kristus. Dan yang paling dikhawatirkan itu adalah begini. Ternyata dunia lebih menarik. Itu katakan dunia dan segala isinya berada di bawah si jahat. Tapi kenyataannya dunia lebih menarik. Iblis membuat dunia itu menarik. Makanya kita seperti orang dalam etalase. Kita melihat di dalam kok capek ya. Mesti bertekun, mesti berdoa, mesti baca firman, mesti renungkan firman. Mau kumpul sama yang nakal-nakal ya tidak mau
Mau ikut nakal-nakal ya rasanya gimana? Nggak bisa. Kok semua nggak bisa? Sedangkan dunia kok enak ya, bisa begini begitu, bisa joget ini joget gitu. Waduh, kok enak ya, dipukul kok dibalas, aku dipukul. Aduh, aku harus ampuni. Dunia enak, masang nomor kok boleh, aku nggak boleh. Mereka bisa menikmati yang namanya keinginan-keinginan daging mereka. Ngomong boleh sembarangan, sedangkan Anda mau ngomong sembarangan nggak boleh. Dunia menarik. Nah, kalau Anda nggak merendahkan dirimu sampai pikiranmu, jiwamu, kehendakmu, hatimu mengatakan begini, dunia tidak menarik, aku tertarik dengan surga. Sorry. Makanya Anda kalau nggak merendahkan dirimu nggak bisa. Sampai berkata begini, Tuhan yang paling utama. Sorry. Berarti sungguh-sungguh sama Tuhan susah, Pak? Iya. Susah buat dagingmu. Karena dagingmu itu suka dengan dunia. Kamu harus salibkan. Jadi jikalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa luput dari jerat perangkap iblis yang digunakan untuk membinasakan kita? Bagaimana? Kalau Anda tahu kan enak ya. Oh, itu perangkap. Oh, ada jebakan. Tapi namanya jerat, yang namanya perangkap itu kan pasti dipasang ketika Anda nggak sadar. Orang dikasih racun nggak mungkin gini. Aku kasih kamu racun kan enggak. Diam-diam dikasih. Waktu kita mati. Itu kan namanya jerat. Itu namanya perangkap. Makanya Daud ngomong begini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dalam bahasa Indonesia masa kini, tak ada yang dapat menyadari kesesatannya. Tuhan, bebaskanlah aku dari kesalahan tersembunyi. Nah, ada loh. Kita ini tidak bisa sadar loh, kita sesat pada dalam satu perjalananmu, misalnya hari ini ada jalan sampai nanti malam. Anda tahu nggak ada yang sesat? Nggak tahu. Oke, Daud ngomong, tak ada yang dapat menyadari kesesatannya. Nggak ada. Bahkan ketika hatimu undur dari Tuhan, itu pun kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya Daud ngomong begini, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dalam bahasa Indonesia masa kini, bebaskanlah aku dari kesalahan tersembunyi. Tersembunyi yang kamu gak sadari, atau orang lain gak ngerti. Tuhan ngerti. Bebaskan. Lah, gimana ini bisa terjadi kalau Anda gak rendahkan diri? Gak bisa. Oh, kita gak merendahkan diri bagaimana? Yang bisa melepaskan kita dari semuanya itu adalah Tuhan. Nah, tapi kalau kita nggak mau merendahkan diri, bagaimana kita bisa bebas? Makanya kenapa banyak anak Tuhan, ya Anda perhatikan kadang-kadang mendadak. Loh, kok begitu ya? Karena yang tersembunyi ini tidak pernah dibereskan, tidak pernah merendahkan diri. Tuhan, tolong loh Tuhan. Enggak. Dia sombong, akhirnya jatuh. Dan sombong loh. Tuhan menentang orang sombong. Saya masih ingat Daud itu, waktu dia adakan pendaftaran, dia nggak sadar. Dia suruh daftar semua orang Israel. Yoab dan para panglimanya ngomong, jangan kiranya Tuhan menambahkan kamu rakit
10 kali lipat, lebih berlimpah-limpah. Terus hitung, akhirnya dihitung. Habis dihitung dilaporkan dalam masa kini hatinya berdebar-debar. Hari itu dia merendahkan diri, dia minta ampun, Tuhan ampun ya, salah. Seringkali kita kalau hatinya sudah berdebar-debar, tidak apa-apa, bentar aja, dicuekin. Nah, mau cepet-cepet merendahkan diri di depan Tuhan, mulai ngaku, mulai bertobat. Jadi kita ini kadang-kadang kepekaan di hati kita ini sudah rusak. Jadi kesensitifannya itu rusak. Lebih sensitif dengan dunia daripada sensitif dengan Tuhan. Ini yang masalah. Kayak ini. Orang kalau tidak suka merendahkan diri di hadapan Tuhan, sulit. Saya sering katakan tadi, Anda nggak mungkin cinta Tuhan. Apa yang Anda mau berikan untuk Tuhan? Anda sendiri pun tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Sedangkan dunia itu menarik. Kamu katakan dunia menarik. Saya waktu di sini pertama kali ke sini, berapa kali saya ingin pulang ke Semarang. Saya capek. Berapa kali? Kenapa? Karena saya merasa bahwa kok menderita. Tapi di situ Tuhan kuatkan terus. Dunia itu menarik. Anda disakiti, paling enak apa? Ya bales, minimal, cuekin aja. Ada istri-istri atau suami-suami sakit hati dengan istri atau suami, tinggal pergi aja. Nggak usah dirayain, cuekin aja. Kalau lebih enak. Tidak ada masalah. Tapi ketika kita di dalam Tuhan tidak bisa begitu. Kan beda. Dan banyak orang nggak terima. Saya pernah melayani orang nggak terima. Loh, kok bisa begitu? Ada satu anggota nelayan juga, suaminya suka pukul istrinya. Istrinya mau lari, konseling sama bapak ini, kamu nggak boleh lari, kamu tetap harus tinggal. Lah nanti kalau saya dipukul mati gimana? Hidup mati bukan di tangan Tuhan. Kamu mesti tetap tinggal, sungguh-sungguh sama dan cari Tuhan. Nanti suamimu pasti nggak akan berani pukul kamu. Nggak terima. Orang kan wah jalan pintas saya, pergi, cerai. Tapi Tuhan kata nggak boleh. Berani nggak kamu ambil resiko di situ? Kalau Anda nggak mau merendahkan diri, nggak bisa. Ada satu figur yang kemarin, wah katanya takut Tuhan, masuk penjara, nggak tahu betul apa enggak, katanya istrinya selingkuh. Kasih tahu, ampuni, tidak bisa. Cerai, nikah lagi. Repot. Makanya inilah, orang tuh nggak tahu kesesatannya, nggak sadar. Apa yang dilakukan tuh kadang-kadang karena dagingnya tuh kuat, karena dia merasa dunia menarik, keinginan dagingnya kuat. Wah itu tuh akhirnya roh tuh lemah, iman tuh lemah. Bukan kontrol jiwa kita, bukan kontrol tubuh kita, tapi dikontrol imannya dengan hal-hal dunia. Akhirnya dia ambil keputusan-keputusan yang bukan dari Tuhan, keputusan-keputusan yang dari dagingnya. Ini loh maksudnya Daud, bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Nah bagaimana orang bisa begini? Harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai
rohmu, imanmu itu menguasai pikiranmu, hatimu, perasaanmu, hidupmu sepenuhnya. Nah itu Anda harus berdoa. Firman. Tanpa doa itu tidak bisa. Maka Anda bisa bayangkan gimana orang yang katanya percaya Yesus, tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa, ibadah suka-sukanya. Coba Anda bayangkan, kira-kira bisa nggak luput? Maaf kata saya aja yang pendeta ya, berdoa aja itu aja mengalami kesulitan, apalagi yang nggak pernah gitu. Hanya Anda yang hari ini dengar ini, saya berdoa Tuhan membuka pikiran untuk kau supaya sadar. Iya. Karena iblis itu berjuang keras. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya, kata saya waktu itu pernah ada satu pertemuan, saya tanya bagaimana bertumbuh enggak menurut itu dulu, enggak tahu. Saya berpikir, selama ini saya menyampaikan segala sesuatu dengan saya siapkan dengan baik, saya sampaikan dengan baik, tapi kok nggak ngerti. Kenapa? Ya karena ada selubung. Makanya orang kalau nggak rendahkan diri, Tuhan angkat tuh selubung ini, Tuhan. Nggak bisa ngerti. Ya Anda kalau dengar firman itu mesti berdoa. Anda nggak berdoa minta hikmat, minta tolong Tuhan terangi loh pikiranku ini loh, sulit. Anda akan pakai firman itu sebagai pengetahuan saja. Saya rindu setiap kita jangan sampai firman itu hanya jadi pengetahuan toh. Rendahkan dirimu. Nah, kesadaran inilah membuat kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1:17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan apa ini maksudnya? Takut. Tuhan, jangan sampai aku berbuat dosa. Takut Tuhan, jangan sampai aku mendukakan hatimu loh. Kenapa? Karena dunia begitu menarik Tuhan. Aku takut. Aku takut hatiku tertarik. Anda takut tidak hatimu tertarik sama dunia? Atau justru sekarang ini hatimu sedang terpikat dengan dunia, kamu sedang terhubung dengan dunia? Apakah Anda punya rasa takut, ketakutan? Tuhan, ini kalau aku nih bahaya, ini kalau aku tempel sama dunia, aku binasa. Sehingga kita mau merendahkan diri kita, nangis, Tuhan, tolong. Takut, Tuhan, hatiku tercemar loh nanti ketika Anda bergesekan dengan sesamamu. Anda punya ketakutan, Tuhan, aku takut kalau hatiku tidak bisa ngampuni, tolong aku loh Tuhan supaya aku bisa ngampuni. Tolong aku loh Tuhan, hatiku jangan sampai kecewa. Ini loh, Petrus ngomong, selama adalah kamu hidup dan ketakutan, selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa? Karena selama kamu numpang di dunia ini, keselamatanmu belum sempurna. Kamu bisa sewaktu-waktu jatuh, kehilangan keselamatanmu. Petrus ini kan dia ngomong ini, tujuan akhir dari keselamatanmu adalah keselamatan jiwa. Akhir dari tujuan keselamatanmu. Berarti artinya kita belum sempurna keselamatan kita. Bisa hilang nggak bisa. Dalam Timotius berkata gini, aku berjuang keras, berjerih payah untuk supaya aku bisa meraih hidup yang kekal.
Ini yang kita juga mesti sadari benar-benar. Tuhan, aku mesti merendahkan diriku dulu. Ini artinya gini, jangan sampai aku dibuang karena nggak berguna, karena bikin orang celaka. Hanya orang Kristen bikin orang celaka. Nah, kita mesti merendahkan diri. Tuhan, tolong saya, jangan sampai hidup saya menyia-nyiakan anugerah-Mu. Jangan sampai hidup saya membuang keselamatan-Mu. Ini yang kita mesti terus doakan, harus terus kita mesti terus minta sama Tuhan. Anda mesti merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Anda nggak merendahkan diri, tidak bisa. Siapa tahu kita hal yang paling kecil pun kita nggak bisa ciptakan. Hari ini saya mau katakan, ayo rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mesti Tuhan, tolong saya. Anda mesti minta Roh Kudus, tolong saya, jamah saya, pimpin saya. Ya, saya rindu setiap kita melalui firman ini punya satu kesadaran yang baru, sehingga kita mau berjuang keras supaya Anda dan saya hanya mencintai satu-satunya yang layak dicintai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita, Tuhan kita, Allah kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.